Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang sesi 2 yaitu aplikasi observasi dalam psikodiagnostik dan psikologi. Pada ilmu psikologi. Ya, mulai ya. Penggunaan observasi dalam psikologi oleh saya ya. Pertama yaitu kita mencapai pengertian psikologi dulu. Psikologi, pengertian observasi dulu, maaf ya. Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penggalian data perilaku subjek secara luas. Subjeknya ini bisa orang atau hewan. Untuk eksperimen biasanya hewan. Terus menangkap berbagai macam interaksi dan secara terbuka eksplorasi topik-topik yang akan diteliti. Jadi sebelum diingatkan kembali, kalau sebelum kita ingin mengobservasi, kita harus tahu materinya apa, materi yang ingin diobservasinya itu apa. Dari teori-teori mungkin ya, tahu tentang indikator-indikatornya, dan siapa tahu nanti menemukan perilaku yang berbeda gitu dalam observasi tersebut. Sebagai salah satu metode pengumpulan data, observasi digunakan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan observasi ansimetrik atau unstructured, tidak terstruktur, sedangkan penelitian kuantitatif cenderung menggunakan observasi yang sistematis dan terstruktur. Menegaskan bahwa observasi seringkali digunakan sebagai alat bantu diagnostik dalam berbagai setting seperti penelitian perilaku dalam laboratorium maupun di dalam kelas, situasi klinis, industri, untuk mengetahui perilaku manusia dalam settingan yang natural, yang alami. Jadi kalau penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan observasi yang tidak terstruktur karena dia melihat fenomenanya, fenomenologisnya. Makanya nanti ada ilmu yang ada perilaku yang baru atau sesuatu hal yang baru dalam observasi, maka tidak terstruktur. Sedangkan kuantitatif yang cenderung menggunakan observasi sistematis dan terstruktur biasanya dengan melakukan observasi tambahan seperti wawancara, checklist, studi checklist, makanya itu terstruktur. Atau ada contohnya tentang checklist. Observasi dalam psikodiagnostik, dalam ilmu psikologi sendiri itu berkaitan dengan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis dan menegakkan diagnostik atau diagnosis. Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk melakukan diagnostik secara psikologis tidak hanya terdapat pada lapangan klinis saja. Itu baik bisa untuk lapangan psikologi industri, psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan psikologi perkembangan. Dan juga psikologi eksperimen. Secara singkat, kedudukan metode observasi dalam psikodiagnostik terdapat dikatakan pada umumnya sebagai pelengkap metode-metode yang lain. Meskipun demikian, metode ini bisa menjadi metode yang menonjol sehingga bersifat menentukan. Dalam pelaksanaannya dapat digunakan dengan proses pengukuran atau penggunaan berbagai teknik untuk mampu memahami dan mendiagnosis variabel psikologi.
Observasi dalam psikologi klinis. Observasi dalam psikologi klinis yaitu medis ya, bertujuan untuk mendapatkan data tentang permasalahan klinis klien. Menyatakan bahwa observasi yang digunakan untuk asesmen awal dengan mendesain intervensi klinis yang ditetapkan pada saat misalkan rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, sekolah, dan lain-lain. Metode observasi dalam psikologi klinis ini digunakan dengan metode lain seperti wawancara dan tes untuk menentukan intervensi yang cocok pada subjek. Beberapa manfaat dari observasi yaitu mengidentifikasi simptom dari suatu gangguan, mengidentifikasi tingkat gangguan sebagai proses mendukung dalam proses konseling, terapi maupun mendukung dalam proses psikotes. Jadi misalkan tes kecerdasan, pertama si klien itu diobservasi dulu dengan teknik wawancara, lalu menggunakan alat tes psikologi, tes baterai, biasanya WSIC atau ISC atau tidak Wechsler, yang akan mengungkap IQ atau tidak. Dalam psikologi klinis itu untuk mengatasi kecemasan, kita dilihat dulu observasinya, benar nggak dia takut pada cemas pada ketinggian, misalkan agrofobia ya, atau dia cemas menghadapi sesuatu. Kita harus observasi dulu untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan sebagai mendukung yang dalam proses konseling dan terapi. Jadi mendukung proses dalam proses terapinya itu harus ada observasi dulu, observasi yang dilakukan dengan teknik wawancara. Dalam psikologi perkembangan, metode observasi dalam psikologi perkembangan digunakan untuk mengidentifikasi gejala atau gangguan simptom yang muncul dari gangguan permasalahan perkembangan, khususnya pada anak. Metode diperlakukan karena menggunakan mengukur suatu anak yang tidak dapat diukur dengan alat ukur psikologis. Misalkan dari bayi sampai dengan remaja, yang dari bayinya itu misalnya penelitian longitudinal, kan? Penelitian longitudinal itu menggunakan teknik observasi dari 0 tahun sampai dengan remaja, atau sampai dengan lifespan, sampai dengan dewasa akhir atau remaja, itu bisa dilakukan observasi untuk mendapatkan permasalahan yang muncul pada perkembangan anak selanjutnya. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi level atau derajat gangguan perkembangan. Jadi untuk mengetahui gangguan perkembangan level-level, misalkan pada bayi, pada balita, pada remaja, terus pada dewasa awal, dewasa akhir, dan juga pada usia remaja. Itu kan ada tahap-tahapannya dan tugas-tugas perkembangan. Dan itu merupakan hasil observasi longitudinal. Selain itu juga digunakan untuk memonitoring dan evaluasi proses terapi dan intervensi pada anak. Dengan observasi dapat dilihat seberapa besar efektivitas terapi yang telah diberikan. Orang tua juga dapat melihat perkembangan hasil terapi sehingga lebih bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat perubahan yang lebih positif bagi perkembangan anak. Observasi dalam psikologi pendidikan. Dalam ruang lingkup psikologi pendidikan, observasi bermanfaat untuk mengidentifikasi kesulitan belajar, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan intervensi kesulitan belajar. Di samping itu, observasi dapat dilakukan dalam penentuan perencanaan pembelajaran, pengolahan kelas, penilaian dan evaluasi pembelajaran, bahkan menjadi bagian dari metode riset dalam dunia pendidikan yang dilakukan para ahli pendidikan untuk mengamati perilaku alamiah siswa-siswa yang di kelas, sekolah, di lapangan, di museum, di lingkungan, dan di tempat-tempat lainnya. Observasi juga diterapkan di sekolah inklusi.
dan program akselerasi di mana digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi proses belajar dan hasilnya. Apabila ditemukan permasalahan, maka observasi juga bermanfaat untuk secara tepat menentukan intervensi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga digunakan mengidentifikasi bakat, minat peserta didik sehingga dapat membantu mengembangkan kreativitas. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan observasi untuk mengamati perilaku, interaksi sosial anak autis dengan pergrupnya dan dalam situasi yang alami. Itu juga untuk misalkan anak ADHD hiperaktif gitu kan, itu juga perlu dengan harus dilihat observasi perkembangannya. Kegunaan dalam psikologi industri dan organisasi atau PIO observasi. Dalam psikologi industri, organisasi biasanya digunakan untuk seleksi atau asesmen kepribadian. Nanti kaitannya dengan kepemimpinan. Selain itu dapat juga digunakan dalam proses analisis jabatan atau membantu perilaku dalam proses training. Menambahkan di dalam satu industri, observasi digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi seorang yang menunjukkan kemampuan yang memenuhi kriteria jabatan. Observasi dalam psikologi sosial digunakan untuk kepentingan penelitian sosial tentunya, seperti individu dengan kelompok, individu dengan kerumunan, individu dengan mob. Observasi penelitian psikologi sosial seringkali dalam bentuk observasi langsung, misalnya observasi perilaku prososial yang dilakukan dalam setting sesungguhnya dengan mengamati perilaku menolong yang dilakukan orang lain. Beckman menyampaikan bahwa metode observasi berguna untuk penelitian tentang topik sosial yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih partisipan, dan penelitian dengan hipotesa yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Dan Beckman juga menyampaikan bahwa observasi dalam psikologi sosial dapat digunakan untuk berbagai desain penelitian, baik eksperimen maupun penelitian relasional atau penelitian hubungan. Contoh penggunaan observasi dalam penelitian eksperimen, misalkan dalam masalah konformitas, kepatuhan, dan perilaku agresif. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa observasi dapat digunakan dalam berbagai setting karena alasan kemudahan, kedalaman informasi dapat didapat dari pengamatan sampai pada alasan ekonomis. Sehingga pada kenyataannya observasi sering digunakan di luar tujuan penelitian. Jadi ada semacam hal yang lain, hal yang baru, misalkan dalam penelitian agresivitas seperti boneka Dodo, itu kan yang tentang agresivitas, bagaimana anak kecil menyalurkan agresinya setelah melihat tentang tinju gitu kan, anak itu ternyata perilaku agresif itu dengan cara mencontoh atau meniru. Dan itu saja mungkin yang bisa dipaparkan bahwa observasi sangat berguna sekali dalam penelitian psikologi dari psikodiagnostiknya, asesmen, terus macam-macam ranah ilmu psikologi. Sangat penting observasi yaitu untuk memvalidkan data atau data lebih valid, lebih reliable. Oke, terima kasih. Nanti akan berlanjut pada video selanjutnya. Video selanjutnya tentang macam-macam observasi dan apa saja yang harus dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi
anak-anak psikologis kalian atau jasa sosial. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.